Silakan. Oke, teman-teman, thank you ya. Sebentar aja, ini udah malam mungkin ya. Saya mungkin menyampaikan challenge aja. Mungkin teman-teman tahu di pemerintah kita kan kesannya kalau PNS banyak orang tua ya. Saya mau mengingatkan saja bahwa pemerintah sudah berubah ya. Jadi untuk project-project aja yang dipanggil sekarang jadi untuk pimpinan project umur segitu. Yes. Lalu pertanyaannya, kok berani ya gitu ya istilahnya, kok berani ya? Tentu yang diambil ya lulusannya misalnya dari McKinsey segala macam gitu ya, tentu diambil pilih karakter. Tapi keberanian pemerintah itu saya jadi kepengen challenge. Swasta berani nggak? Berani nggak buka kesempatan, terutama untuk jenis industri sosial. Tadi ada benang merahnya ke penjelasan Mariko ya, bahwa anak-anak Gen Z ini punya kepekaan terhadap SDG. Mereka lebih ke arah sustainable green industry gitu ya. Jadi mereka lebih ada utopia untuk sesuatu yang lebih baik daripada kita yang udah mengalami naik turunnya gitu ya, mungkin udah pesimis gitu ya. Nah, mungkin challenge-nya adalah kita swasta berani nggak mulai mempercayakan anak-anak kita yang Gen Z. Tentu biasanya mereka melapisnya gini, pimpinannya anak muda, pengawas di bawahnya justru orang lebih tua. Jadi di bawah direkturnya tuh orang-orang lebih tua karena untuk magarin gitu. Nah di bawahnya lagi anak lebih muda lagi gitu. Nah, jadi mereka memberikan lapisan. Nah saya pikir saya belum ketemu ya. Mungkin nanti Jay akan cerita kali Jay bisa ketemu formulanya berapa persen mesti yang umur berapa agar arahnya company, arahnya let's say negara ya itu bisa lebih agile sama perubahan yang terjadinya sangat cepat gitu. Nah mungkin itu aja mungkin kalau narik benang merahnya saya setuju ya, generasi apapun yang ada yang paling penting itu environment-nya. Dan environment-nya seperti apa yang jelas kita going concern ya, bahwa negara kita akan berlanjut dan kita akan develop lebih maju lagi. Tentu dengan percaya pada anak-anak kita. Thank you ya. Oke, thank you Bu Suryani. Saya menanggapi sedikit ya. Government and BUMN saya paham kenapa mereka mengambil tadi yang generasi sangat muda ya untuk ada di posisi kepemimpinan, karena memang salah satu tujuannya adalah percepatan teknologi kan. Ya, perubahan-perubahan ini. Kalau yang tua mulu yang di atas kagak maju-maju. Ya, saya kemarin habis coaching sebuah perusahaan besar. Ya, tapi ya ini kan perusahaan keluarga ya, jadi ya yang di atas adalah ya yang generasi paling tuanya. Yang di bawah ini semua menjerit kayak please equip us with technology. Please ayo berubah dong marketing strateginya pakai yang digital. Ya, jangan pakai konvensional terus. Tapi karena yang posisinya di atas merasa saya bisa jadi besar seperti ini karena konvensional. Nah, jadinya lambat percepatan teknologinya. Kalau emang kita mau perusahaan-perusahaan kita segera cepat nih ya, digital savvy, kita mau percepatan teknologi, percepatan digital, ya leadernya mesti dicari yang digital savvy. Untuk mereka yang akan mimpin, mereka akan bawa perubahan luar biasa. Sementara yang lapis bawahnya yang ngeremnya kan, ya, yang tetap tunggu dulu nih digitalnya, tapi tetap mesti menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, mesti sistemnya juga mesti baik dan lain-lain itu. Jadi saya paham banget. Thank you Bu Suryani sudah ngisi. Kembali lagi kan tujuan kita apa sih? Nah, baru jalan. Jay, monggo. Ya, thank you. Ya, ini semakin panas kepalanya saya. Ya, dan satu hal yang aku notice juga tadi dari sharingnya, pertanyaannya dari Mike juga. Mike, thanks for asking Mike. Dan aku menyadari sesuatu hal hari ini juga bahwa kayaknya juga yang nyebabin ada perbedaan pendapat, terus kenapa bisa sampai ada konflik. Tadi memang kan diceritain kalau misalnya kita coba tarik benang merahnya, ada perbedaan style ya. Perbedaan style yang sangat-sangat mungkin signifikan ya, karena gapnya sangat jauh banget gitu kan. Dan ada satu yang sepertinya jadi root-nya ya, dimana kita yang sekarang ini mungkin di
yang sekarang lebih baik di company-company yang sekarang kita ada tuh di bagian leadernya belum accept ya, belum menerima realita ini. Karena kalau kita mau grow, kalau kita mau melangkah kemanapun kan salah satu hal paling krusial kan kita harus accept, kita perlu accept dulu kondisi kita. Setelah kita accept kondisi kita, accept realita saat ini apa, bukannya deny atau bukannya harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Karena kalau misalnya kita masih berkutat dengan harusnya atau ekspektasi seperti apa, kayaknya the problem will keep on going ya. Dan memang challenge terbesarnya adalah kita sudah siap belum? Kita sudah siap untuk nerima dulu belum? Karena ya baik lagi, sesimpel yang tadi kayak Cipegi bilang ke Mike ya kita nanya nggak? Cara bertanya aja udah beda. Nah, sedangkan kalau kita bertanya namun masih menggunakan mindset kita di generasi kita sendiri tanpa berusaha untuk ganti topi, nyelami cara berpikir mereka, ya nggak kemana-mana juga sih. Jadi ini aku bukan bertanya, namun lebih ke aku coba merangkai puzzle yang ada di kepalaku sendiri sekarang. And I think it's a very excellent learning sih yang aku dapat malam ini. Thanks for sharing everyone. Seru. Ya, jadi aware, saya bilangnya aware, accept, adapt. Dan bagian accept ini yang memang belum banyak yang bisa, menurutku ya masih challenging di sana ya. Karena secara alami kita kan defensif ya, kita manusia defensif. So kita selalu akan sering sekali terjebak dengan playing victim. Ya, baik. Jam 20:58. Apakah masih ada yang penasaran? Hari ini si Peggy sudah saya mau nangkepin ini ya. Ada tadi Bu Rini ya. Leader style kita dibuat otoriter. Wah, bubar jalan, Bu. Ya, kalau kita bikin otoriter sama Gen Z, bubar jalan. Kita nggak punya lagi, nanti stafnya habis. Kerja sendiri semua, udah nggak bisa. Kalau ditanya tipe leadership yang paling tepat untuk Gen Z itu campuran. Nah, aku share aja kalau gitu. Nah, ini balancing antara manajemen, kontrol, komando, dan leadership. Ini gaya yang mesti kita lakukan sama-sama nih. Manajemen it's the conceptual, bagaimana kita bisa setting goal, gimana kita setting measurement. Hati-hati kita jangan bikin goal, bikin standarisasi tanpa measurement. Ukurannya nggak objektif, itu nggak bisa. Ya, jadi kita bikin di konseptualnya, di manajemennya, how to manage them, atau tadi task oriented ya manajemennya. Lalu people orientednya di mana kita pegang kendali dan komando. Ini mesti balancing. Kalau tadi otoriter, ya kita cuman kuat kontrol dan komando, manajemen and leadership-nya kita hilang, kabur, bubar. Ya, alat tentara kan ya. Nah, kalau a good leader kita bisa balancing sesuai dengan kebutuhannya tim kita. Konseptualnya mesti baik, ya kontrol ini akan bawa efisiensi. Komando akan memastikan efektivitas, leadership ini interpersonal skill-nya kita, build connection, build the culture, sama-sama. Kalau di screen saya, fungsinya apa sih? Ya, kalau manajemen dengan kontrol yang baik, pasti akan affordable and productivity-nya akan meningkat karena dijagain, dikontrol. Ya, dari manajemen dengan komando yang tepat, efektivitas akan terjadi, produk and service-nya akan terjaga sesuai dengan yang kita inginkan standarisasinya. Ya. Lalu manajemennya baik, kontrolnya baik, kita punya leadership-nya yang baik, ini berarti nih ada learning-nya ya, feedback, kita mau dengerin generasi atau angkatan kerja kita, tim kita mau dengerin, tapi yang dengan terkontrol dengan baik. Jadi mana yang didengerin, mana yang enggak, mana yang harus kita ikutin, mana yang tidak. Ya, tapi mereka merasa didengerin. Kalau mereka merasa didengerin, mereka mau dikendalikan. Komandonya, tadi udah product and service-nya good, komandonya efektif, dilengkapi dengan leadership,
di sini visi dan kreativitas ya. Pencapaian visi bersama, lalu creativity dan ide-ide ini akan berkembang. Jadi bukan cuman karena disuruh melakukan hal-hal tertentu, tapi komandonya dengan tepat, gaya komunikasinya tepat, mereka mau loh berinovasi, kreativitas, ide-ide segar ya. Gen Z ini kan idenya banyak banget gitu ya. Kita bisa tanya, kita bisa tanda kutip memanfaatkan ya mereka untuk bisa kita berdaya dengan baik gitu. Semoga bisa jadi jawaban juga buat teman-teman di sini yang masih dilema. Salah satu kekurangan Gen Z adalah dengan written communication. Nah, kita Paradigm untuk teman-teman yang udah kenal kami juga, selain professional development, kita juga punya untuk pengembangan bahasa asing dan tentunya bahasa Inggris ya. Mungkin Clay udah nggak ada di sini. Nah, kita punya yang ngajar ini trainernya kita, Tiara, untuk soal menulis email profesional dalam bahasa Inggris. Ini banyak yang pain-nya para direksi, Jay udah ketawa ngakak ya. Untuk sending email aja kenapa sih anak-anak ini gitu ya. Nah, jadi kalau yang berminat ini bukan individu. Jadi bisa mendaftar, sebenarnya harganya 299, tapi buat peserta malam ini kita tunggu kalau yang langsung register sampai besok malam, you can get Rp149.000. Nah, ini ada email course-nya, nanti aku bisa kasih ke Jay sudah punya ya untuk para peserta yang hadir malam ini, bisa mungkin di blast untuk bisa dapat, atau bisa langsung colek kita ya untuk di IG di paradigm.id. Nah, ini buat yang individu kita juga punya. Nah, ini tadi kan ngajarin millennials nih. Nah, ini dia nih, kita punya untuk excellent leadership-nya ini per kelas. Jadi ini memang program B2B-nya kita. Untuk 4 sesi belajar soal leaders awareness, effective communication as a leader, solution based approach dengan leading an excellent team. Yang ngajarnya saya makhluk narsis, jadi ada saya sendiri di situ ya. Total investmentnya kita biasanya ini harga kita di 35, tapi for anybody that come to the session, untuk kita bisa kasih 30 untuk satu batch-nya ya, maksimum 20 karena lebih dari 20 sudah tidak efektif lagi. Include nanti materinya soft copy dan ada e-sertifikat kembali. Ini nanti minta tolong untuk Kevlin boleh spread the news-nya untuk bisa teman-teman dapat harga yang terbaik dari kami. Lalu kalau pengen nyenggol-nyenggol boleh ada paradigm.id. Tadi kalau ini Paradigm apa aja sih programnya, silahkan ke IG-nya kami atau ke saya langsung colek-colek, tanya-tanya, nanya nggak bayar, nunggu jawaban yang bayar. Enggak juga sih ya. Enggak juga ya, pasti dijawab lah ya gitu. Saya kan baik ya. Jadi monggo dengan senang hati kalau teman-teman mau follow, teman-teman mau berinteraksi dengan kami ke depannya. Terima kasih Kevlin, terima kasih Jake. Terima kasih si Peggy dan Mas Jay yang sudah menginisiasi kegiatan malam hari ini. Teman-teman silakan berbagi apa yang insight yang paling nih yang kita dapat hari ini di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Saya serahkan kembali ke Mas Jay. Silakan Mas Jay. Mantap. Aku kalau ada jempol lebih dari 4, aku mungkin mau ngasih semuanya nih. Thank you Mas Among, Ci Peggy, dan buat teman-teman yang masih stay sampai sekarang. Nah, kita masih akan ada rangkaian event ya. Jadi di acara kita ini adalah acara yang akan selalu diadakan seminggu sekali. Ya, kecuali nanti di bulan Februari akan ada 1 minggu yang kosong waktu pemilu, karena pas kita selalu ngadain eventnya itu memang di hari Rabu atau Kamis ya. Nah, ini event seminggu sekali, dan yang berikutnya itu kita akan ada event lagi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, judul acara kita ini nggak cuma tahu ya. Kenapa saya tekenin nggak cuma tahu, tempenya nanti aja ya. Dan tujuan dari diskusi ini adalah supaya kita mungkin dengan topik-topik yang ada tuh sudah tahu.
namun tahu aja nggak cukup. We need to relearn, upgrade, diskusi, keep on updating gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ikutan, bisa scan barcode ini untuk registrasi di acara tanggal 7 Februari ya. Kita akan membahas topik yang berhubungan juga tentang HR, tentang people, di mana secara spesifik kita akan membahas tentang perilaku toksik. Ya, perilaku toksik dalam perusahaan itu sebenarnya bawaan atau sebenarnya ada pemicunya nih. Ya, kita mungkin sudah tahu juga ada isu-isu toksik apa saja. Namun kali ini kita akan bahas langsung, dan kebetulan narasumbernya adalah salah satu co-founder dari Kevlin yang memang mengerti secara dasar teorinya dan dasar penelitian yang Kevlin lakukan, sehingga di Kevlin sendiri kan kita juga ada report yang memang mengukur perilaku toksik ya dari individu. Nah, namun yang kita akan banyak bahas adalah apa sih penyebabnya? Ya, dan sekali lagi tujuannya untuk diskusi dan belajar bareng. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, silakan bisa scan barcode ini dan daftar di tanggal 7 ya, kita untuk diskusi bareng-bareng. Sip. Dari kita acaranya udah selesai. Buat teman-teman semua yang buat teman-teman yang sudah stay sampai malam ini, terima kasih sekali.